Salahuddin Al-Ayyubi, juga dikenal sebagai Saladin bagi orang-orang Eropa, adalah seorang pemimpin muslim yang terkenal karena memimpin pasukan dalam merebut kembali kota suci Yerusalem dari tangan tentara salib pada abad ke-12. Ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan dan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu diantaranya adalah Salahuddin Al-Ayyubi terkenal karena kepemimpinan yang adil dan menghormati hak-hak rakyatnya, termasuk warga Kristen di wilayahnya. Hal ini terlihat ketika ia memberikan perlindungan kepada rakyat Kristen yang ingin meninggalkan Yerusalem dan menghormati hak-hak mereka di wilayah yang dikuasainya. Lalu Salahuddin juga terkenal karena kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang berpikir strategis dan mampu memahami situasi dengan baik sebelum mengambil keputusan. Lalu, beliau juga terkenal karena keberaniannya dalam memimpin pasukannya dalam berbagai pertempuran. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak takut mengambil resiko dan selalu memperjuangkan kebenaran. Lalu, beliau juga visioner. Salahuddin Al-Ayyubi memiliki visi yang besar, yaitu merebut kembali kota suci Yerusalem dari tangan tentara salib. Ia mempersiapkan pasukannya dengan baik dan merencanakan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, kepemimpinan yang berprinsip. Salahuddin dikenal sebagai pemimpin yang teguh pada prinsip-prinsipnya. Ia tidak pernah mengkhianati kepercayaan rakyatnya dan selalu memegang teguh nilai-nilai yang diyakininya. Dari pelajaran-pelajaran tersebut, kita bisa belajar tentang pentingnya kepemimpinan yang adil, bijaksana, berani, visioner, dan berprinsip dalam memimpin sebuah organisasi atau komunitas. Selain itu, keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi dalam merebut kota suci Yerusalem juga menunjukkan pentingnya mempunyai tujuan yang jelas dan rencana yang efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah kutipan-kutipan dari beliau yang pernah beliau sampaikan. Di antaranya adalah, yang pertama, jika kamu ingin membangun kepercayaan, maka lakukanlah apa yang kamu katakan. Makna dari kutipan ini adalah bahwa untuk membangun kepercayaan, penting bagi seseorang pemimpin untuk memenuhi janji-janjinya dan melaksanakan apa yang telah diucapkannya. Jika seorang pemimpin tidak memenuhi janjinya, maka kepercayaan rakyatnya pada dirinya akan berkurang. Yang kedua, ketika kamu berada dalam posisi yang sulit, jangan menyerah, karena ketika kamu menyerah, kamu juga telah menyerahkan nasibmu pada kekalahan. Makna dari kalimat ini adalah bahwa dalam situasi sulit, seorang pemimpin tidak boleh menyerah. Sebaliknya, ia harus terus berjuang dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jika ia menyerah, maka ia juga menyerahkan nasibnya pada kekalahan dan tidak akan pernah mencapai kemenangan. Lalu yang selanjutnya, seorang pemimpin yang baik adalah orang yang memimpin dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata. Makna dari kutipan ini adalah bahwa seseorang pemimpin yang baik harus mampu memimpin dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan berbicara saja. Sebuah tindakan yang konkret dan terukur akan lebih mempengaruhi dan menginspirasi rakyatnya dibandingkan dengan kata-kata yang hanya kosong tanpa tindakan yang nyata. Lalu, harta dan kedudukan tidak pernah dapat membawa kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati dapat ditemukan dalam hati nurani manusia. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai melalui kekayaan dan kedudukan semata. Kebahagiaan yang sejati terdapat di dalam hati nurani manusia, dalam keyakinan dan sikap yang hidup dengan positif. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, kita harus fokus pada kebahagiaan rakyat kita atau orang-orang yang kita pimpin dan mendorong mereka untuk menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup mereka. Kita harus bersatu, karena hanya dengan persatuan kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar. Makna dari kutipan ini adalah bahwa persatuan adalah kunci untuk mencapai tujuan yang besar dan kompleks. Seorang pemimpin harus mampu mempersatukan rakyatnya dengan cara menghormati perbedaan dan mencari titik kesamaan. Dengan bersatu, rakyat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Kembali lagi, pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan Salahuddin Al-Ayyubi adalah keteguhan dalam memperjuangkan kebenaran. Salahuddin dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat gigih dalam memperjuangkan kebenaran, terutama dalam membebaskan Yerusalem dari penjajahan. Ia tidak pernah menyerah dan terus berjuang hingga akhirnya berhasil meraih kemenangan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hal ini adalah pentingnya memiliki tekad yang kuat dalam memperjuangkan hal yang benar dan penting bagi kita. Lalu, kepemimpinan yang baik. Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang baik dan adil. Ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan tidak pernah membedakan antara orang kaya dan miskin. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang baik dan adil dalam memimpin sebuah negara atau komunitas. Lalu, keteladanan. Salahuddin Al-Ayyubi juga menjadi teladan bagi banyak orang dalam hal keberanian, kesabaran, dan keteguhan dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Sikap dan tindakan beliau
memberikan inspirasi dan motivasi bagi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan dan tetap memperjuangkan apa yang benar. Lalu persatuan dan toleransi. Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang mampu mempersatukan berbagai suku, agama, dan kelompok dalam kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan toleransi dalam membangun sebuah masyarakat yang harmonis dan damai. Yang terakhir, spiritualitas yang kuat. Salahuddin Al-Ayyubi juga dikenal sebagai seorang yang sangat taat dalam beribadah dan memiliki spiritualitas yang kuat. Ia selalu memperhatikan hubungannya dengan Tuhan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Pelajaran dari hal ini adalah bahwa pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan merawat spiritualitas kita agar tetap kuat dan terus berkembang. Itulah kutipan dan makna dari kutipan-kutipan yang beliau sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari tokoh yang sangat hebat ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.